Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini Allah masih gunakan diri kita. Allah masih gunakan umur kita. Allah masih pakai jiwa raga kita ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada keberuntungan yang lebih besar selain orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatannya di dunia yang sementara ini akan menentukan di kehidupan yang kekal dan abadi. Seberapa suksesnya, seberapa kayanya, seberapa mulia pangkat dan kedudukannya tatkala hidup di dunia ini, itu memiliki batas waktu. Dan waktu itu ditentukan oleh umur. Seandainya umurnya 60 tahun ataupun 70 tahun, maka kebahagiaan, kekayaan, kesuksesan, kemuliaan, pangkat dan derajatnya hanya sebatas itu. Kemudian akan menghadap Allah Subhanahu wa taala menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam kehidupan yang singkat ini kita diperintahkan untuk melakukan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama hadirin. Waktunya hanya sampai kita mati saja. Itu akan menjamin kebahagiaan yang kekal dan abadi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari siapa diri kita. Kita ini adalah seorang hamba yang doib ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu dengan kedoifan, kelemahan kita ini, kita harus mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan selain kita harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, ada tanggung jawab. Ada kewajiban kita untuk mengajak orang lain, untuk mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini dilahirkan sebagai umat yang terbaik apabila kita di dalam kehidupan kita ada kerisauan kepada orang lain, ada kerisauan kepada saudara-saudara kita yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencegah kemungkaran, mengajak kepada yang hak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Kalian menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Ali Imran ayat 110. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas dengan tegas dan jelas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Maknanya umat yang terbaik adalah umat yang dalam kehidupannya adalah mementingkan orang lain agar orang lain bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita taat kepada Allah? Kita usahakan dan upayakan agar orang lain pun bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak saudara-saudara kita
yang belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ajak untuk melaksanakan perintah Allah dan menyuruh berbuat kebaikan serta mencegah dari kemungkaran. Hadirin subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu syaratnya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada seseorang yang derajatnya tinggi, dimuliakan, kemudian kaya raya, namun tidak mengajak kebaikan, tidak mencegah kemungkaran, belum dikategorikan sebagai umat yang terbaik karena tidak ada kerisauan kepada orang lain. Ada orang yang taat, ada orang yang senantiasa patuh kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada kerisauan untuk mengajak orang lain untuk ikut taat serta mencegah kemungkaran. Karena dalam ayat tersebut dinyatakan bahwasanya satu syarat untuk menjadi umat yang terbaik adalah mencegah kemungkaran serta menyeru kepada kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu dalam kehidupan yang singkat ini, selain daripada kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengajak untuk menjadikan orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu tanggung jawab kepada kita semuanya. Tanggung jawab untuk umat Islam. Karena hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka bencilah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut ditegaskan dengan jelas, apabila kita melihat kemungkaran, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencegah dengan tangan kita. Kita cegah dengan tangan kita. Nah, apabila kita tidak mampu dengan tangan kita, maka Nabi SAW menyampaikan bilisanihi, dengan lisan kita. Nah, kita lihat kemungkaran, maka lisan kita ucapkan dengan mengajak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga yaitu membenci dalam hati. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari hadis di atas dari 3 perkara. Yang pertama, mencegah dengan tangan. Ini sedikit sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Kemungkaran nampak jelas di hadapan, di depan mata kita. Hanya sedikit yang mencegah dengan tangannya. Kemudian dengan lisannya. Ini
juga sedikit karena tidak ada keberanian, tidak ada ilmu dan sebagainya. Maka kebanyakan orang yaitu membenci dalam hati. Dan ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad'aful iman, selemah-lemah iman. Jadi ciri orang yang beriman itu dia memberanikan diri ketika melihat kemungkaran di depannya, ia mencegah dengan tangannya. Ciri yang kedua, memberanikan diri apabila melihat kemungkaran di depan matanya, ia berikan nasihat dengan lisannya. Dan yang ketiga, iman yang paling lemah, selemah-lemah iman, melihat kemungkaran di dalam hatinya membenci, mengetahui itu adalah mungkar, kejahatan, tidak baik. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita upayakan dengan lisan kita. Lisan kita untuk mengajak orang lain. Memang tidak ada salahnya kita membenci. Apabila kita melihat kemungkaran, kita benci dalam hati, tidak ada salahnya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah apabila kita hanya membenci saja, tidak akan memberikan perubahan. Kalau boleh dicontohkan, seorang ketika sedang jemur padi, yang melihat ada berapa banyak ekor ayam yang memakan padi tersebut. Kemudian dia hanya membenci dalam hati, padiku dimakan sama ayam-ayam tersebut. Tidak ada usaha dengan tangannya ataupun tidak ada usaha dengan lisannya untuk mengusir ayam. Hanya membenci saja. Lama tambah lama, akhirnya padi pun habis. Tidak ada perubahan. Tetapi apabila ia berusaha dengan tangannya untuk mengusir ayam tersebut, dengan lisannya untuk mengusir ayam tersebut, maka perubahan pun akan terjadi. Padinya akan menjadi aman. Dengan tangannya, ia bagaimana upayakan agar ayam tidak lagi masuk makan padi tersebut. Dengan lisannya ia mengusir ayam tersebut. Kalau hanya membenci dalam hati, maka tidak akan ada perubahan. Yang ada penyesalan, padi pun habis. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa jika seorang dapat mencegah kemungkaran dengan lidahnya, maka cegahlah. Jika tidak, maka yakini di dalam hatinya bahwa perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran. Dengan demikian ia terbebas dari tanggung jawab tersebut, tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi ingat, perubahan tidak akan terjadi apabila hanya membenci di dalam hati saja. Dengan demikian, satu hadis dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, barang siapa membenci kemaksiatan walaupun hanya di dalam hatinya, ia pasti orang yang beriman. Tetapi hadis di atas tadi mengatakan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang dapat kita lihat dan saksikan apa yang terjadi di depan mata kita hari ini, di hadapan kita hari ini. Berapa banyak di antara kita yang telah melaksanakan hadis di atas, mencegah kemungkaran dengan tangan, lisan, ataupun membenci. Dan berapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang sudah kita cegah dengan tangan kita atau dengan lisan kita. Dan berapa banyak di antara kita yang benar-benar hatinya membenci kemungkaran, sehingga dengan bencinya kita dengan kemungkaran tersebut, kita mengupayakan untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Padahal ini adalah selemah-lemah iman. Paling tidak hendaknya kita meyakini bahwa kemungkaran adalah tetap kemungkaran. Dan ada kesedihan di dalam hati kita, kerisauan di dalam hati kita. Kita melihat kemungkaran tersebut,
bagaimana ada upaya usaha kita untuk melakukan perubahan. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan kemungkaran di depan mata kita, berapa banyak kemungkaran yang sudah kita lihat di sekeliling kita, anak istri kita, menantu kita, cucu kita. Kita merasa segan karena istri kita melalaikan perintah Allah. Kita segan untuk memberikan nasihat dan mengajaknya. Ya. Anak-anak kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak-anak kita ya, melakukan yang dilarang oleh Allah. Sudahkah kita mencegah dengan tangan kita ataupun berikan nasihat, teguran dengan lisan kita? Menantu kita, karena kita segan, akhirnya membiarkan anggota keluarga kita terlarut dan terlena di dalam kemaksiatan, sehingga penyesalan-penyesalan pun akan dialami ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa pertama kali yang akan dituntut? Adalah kita yang akan dituntut. Sudahkah kita mengajak? Sudahkah kita memberikan nasihat? Sementara hari-hari kita ke masjid, hari-hari kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita melaksanakan perginya kita ke masjid, kita melihat anak istri kita, menantu kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini, hanya berkata dalam hati, "Oh alah nak, kalian kok melanggar perintah Allah." Itu adalah berdosa. Dalam hatinya aja seperti itu saja. Adakah perubahan kepada mereka? Tidak ada. Nah, yang ada kita ajak, yuk sama-sama kita ke masjid. Ayo sama-sama kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa hari ini, besok. Tidak bisa besok. Tidak bisa 1 kali, 2 kali. Nggak bisa 2 kali, 3 kali, 10 kali, yang ke 100 kali, yang ke 1000 kali. Mungkin ketika kita di akhir hayat dapat menutup mata, barulah mereka akan sadar tentang betapa pentingnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hari ini, bagaimana saudara-saudara kita bahkan rumahnya dekat dengan masjid, bertetangga dengan masjid. Kita lihat begitu azan asar dikomandangkan tadi, sebagian mereka dengan sibuk dengan keduniaan, alasan cari nafkah dan sebagainya, sehingga melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanggung jawab kita selaku umat Islam untuk mengajak mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkaran yang paling besar adalah meninggalkan perintah sholat, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, tanggung jawab ini ada di pundak kita. Tanggung jawab untuk merubah mereka, mengajak mereka. Ingat, kita hanya mengajak. Kita tidak boleh memaksa. Sehingga dengan sekali kita datangi, 2 kali kita datangi, 3 kali kita datangi, ataupun seterusnya sering-sering kita datangi, sehingga berkesanlah di dalam hati. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan buat satu kerja yang dahulu dibuat oleh Nabi, dibuat oleh para anbiya, sahabat-sahabat Nabi, yaitu mendakwakan agama, mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mencontoh kerisauan Nabi dan para sahabat. Insyaallah kita semua siap ambil bagian. Subhanallah bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.